Yo, what's up cuy? Balik lagi sama gue di channel ini. Kali ini gue mau ngelanjutin episode sebelumnya. Dan pastinya udah gue peringatin video ini mengandung spoiler. So, langsung saja kita check it out. Episode keempat. Dan di sana Somun sudah ditunggu oleh Heo dan si Gendat serta geng lainnya. Melihat temannya sudah terbaring lemah, Somun pun mulai lepas kendali dan secara tidak sadar, dia dapat memanggil wilayah khusus para counter. Sehingga kekuatan Somun meningkat drastis. Ketika itu Somun yang tidak dapat mengontrol emosinya, dia pun menghajar satu persatu termasuk si Gendat dan Heo. Dan Heo pun hampir tewas dihajar Somun. Saat di alam baka, Wigen tiba-tiba merasakan ada hal yang salah dengan Somun. Dia pun menyuruh mereka agar menghubungi para counter untuk mencari Somun. Ketika itu mereka pun datang tepat waktu dan langsung menghentikan Somun. Dan mereka pun berjanji kepadanya untuk menyelesaikan masalah Somun dengan para geng senior sekolahnya. Kemudian terlihat Somun dan para geng senior tersebut dibawa ke kantor polisi untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Namun orang tua dari geng senior tersebut adalah orang-orang kaya. Dan mereka pun merasa tidak terima dengan Somun dan ingin menuntutnya ke jalur hukum. Di saat itu, tiba-tiba Jangmul sang counter Sultan dan Hana datang dengan barang bukti. Dan polisi serta pihak sekolah pun terkejut bahwa wali dari Somun adalah salah satu orang terkaya di Korea. Lalu dengan tegas dia meminta para polisi untuk mengusut kasusnya sampai tuntas. Setelahnya, Somun pun diantarkan pulang oleh Jangmul dan Hana. Sesampainya di rumah, Somun pun memberitahukan kepada kakek dan neneknya bahwa dia sudah bisa berjalan dengan normal. Keesokan harinya terlihat Gamotak bangun subuh pagi dan mulai berlatih. Ketika itu Gamotak pun curhat kepada Chome mengenai keresahannya tentang ingatannya yang hilang dan hubungan dirinya dengan kecelakaan Somun. Gamotak pun merasa kesal karena merasa tidak ada yang beres dengan itu semua. Scene pun berganti di kantor polisi. Lihat seorang polisi baru yang bernama Kang Han. Dia pun ditugaskan menjadi asisten dari Letnan Kim Jong-yong. Karena sikapnya jujur, Letnan Kim dikucilkan oleh para rekan sekantor. Lalu terlihat tersangka kasus yang dia tangani dibebaskan tanpa bersyarat.
Dia pun merasa kesal dan protes kepada atasannya. Namun karena polisi di kantor itu kebanyakan polisi korup, dia pun tidak bisa berbuat banyak. 오씨, 뭐야? 뭐 이렇게 내리라고! 정영, 뭐 누구한테 차였나? 진짜 그게 아니면 들도 너처럼 살지 않는다고 오바 떨지 마. Kemudian siang harinya, Letnan Kim pun mengambil HP Gamotak yang disimpan sejak kejadian 7 tahun yang lalu. 오빠 어떻게? Dan dia pergi menemui Gamotak untuk mengembalikannya. Saat di kedai mie, Chomei dapat kabar dari partnernya di alam baka bahwa status Somun sebagai counter akan dicabut. Lalu mereka pun memutuskan untuk pergi ke alam baka untuk protes dan membantu Somun menjelaskan kejadian sebelumnya. 우리 맘대로 막 줬다 뺏었다 그러는 게. Lalu scene pun berganti dan terlihat wali kota yang bernama Shin Meong, ayah dari Shin Heo, yang sedang santuy bersama rekannya yang bernama Cho Tae. Dia merupakan pemimpin dari perusahaan Taeshin Group, yang juga termasuk dalam 50 orang terkaya di Korea. Dan mereka pun melihat dari kejauhan datang ketua Jeon. Dia pun merupakan rekan bisnis yang menyewakan tanah untuk perusahaan mereka. Sebelumnya diceritakan bahwa wali kota Shin merencanakan proyek besar yaitu taman kota di atas tanah miliknya. Ketua Jeon pun meminta revisi rencana mereka dan melibatkan perusahaan miliknya. Dengan ancaman dia akan membongkar permainan kotor milik wali kota Shin. Scene pun berganti dan terlihat Gamotak telah berhasil mengambil data dari HP-nya yang rusak. Terlihat isi dari HP-nya terdapat beberapa clue soal kasusnya dan meminta Letnan Kim untuk membantunya. 사망으로 되어 있네요. 실종 사건이었구나. Setelah itu dia pun diperingatkan oleh Chomei dan Hana untuk tidak ikut campur urusan manusia. Dikarenakan jika seorang counter menggunakan kekuatannya untuk balas dendam dan ikut campur urusan manusia, status sebagai counter akan dicabut dan menyebabkan dirinya kembali ke kondisi koma. Ketika itu dia pun mencoba menelpon nomor yang ada di HP lamanya, dan alangkah terkejutnya nomor tersebut tersambung ke HP Somun. Dan episode keempat pun berakhir. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya gue makin semangat bikin videonya. Gue pamit undur diri, salam Movie Mania, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.